Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya lewat channel Pendeta Paulo Tuseke. Dan kita jumpa kembali sebagaimana janji saya pada waktu yang lalu bahwa saya nanti akan lanjutkan firman Tuhan pada ayat 8 dan 9. Dan pada ayat 8 kita sudah membahasnya. Dan kemudian kita masuk pada pasal 8 kita sudah bahas. Dan sekarang kita masuk pada pasal 9. Dan pasal 9 ini dalam Wahyu ini adalah lanjutan daripada Wahyu pasal 8. Di mana Wahyu pasal 8 dan 9 ini bicara soal 7 jenis malapetaka atau hukuman yang menimpa orang percaya, yang menimpa manusia yang ada di dunia, yaitu manusia tribulasi. Mereka ini adalah manusia-manusia yang tertinggal di dunia ini, yang tidak terangkat ke sorga. Dan tentunya mereka akan mengalami hukuman atau 7 malapetaka ini bagi mereka yang tidak mau bertobat. Tapi sebelum saya atau kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan, karena kemurahan kasih pertolongan penyertaan-Mu menjadi bagian kami, dan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua ini karena kemurahan kasih dan pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Sebabnya Tuhan, kami rindu lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari persiapkan sekalian kami Tuhan, para pendengar. Bahkan Tuhan, siapapun yang sudah masuk dalam channel, bahkan Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu saat ini, Engkau persiapkan Tuhan, dan layakkan kami semua. Kalau kami ada kesalahan, dosa, ampun kami, kuduskan, sucikan kami, supaya kami berkenan diberkati pada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Beri dia hikmat, marifat sorga menyertai hamba-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah hamba-Mu ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah keselamatan kami. Sebabnya kami rindu diberkati malam hari ini. Persiapkan sekalian kami. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan coba-coba menghadang, menghalangi, merintangi pemberitaan firman-Mu. Kami satu hati dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau hancurkan kuasanya, usir dia jauh dari kami. Kami ada sukacita, ada damai sejahtera saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 9 ini, ayat 1 hingga ayat 21. Cukup panjang, tetapi mari kita sama-sama ikuti secara seksama, dan tentunya saya akan menyampaikan ini secara sistematis dan tentunya lebih cepat supaya kita dapat mengikuti dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Wahyu pasal 9 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-21, kita baca saja satu ayat. Satu ayat dalam bagian pertama ini, yaitu bagian pertama ini adalah ayat 1 sampai 12, tapi kita baca saja satu ayat. Firman Tuhan sebagai berikut. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ayat 1 saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya kita sudah membaca ayat ini, di mana firman Tuhan ini semata-mata ditujukan kepada mereka yang tertinggal dalam dunia ini, yang tidak mengalami rapture, tidak mengalami pengangkatan ke sorga. Dan firman Tuhan ini adalah akan berlaku pada masa tribulasi. Baik, jadi sering saya ulangi bahwa kita orang percaya tidak akan mengalami masa tribulasi atau firman Tuhan ini tidak akan berlaku bagi saya dan saudara.
Karena memang ini adalah untuk mereka atau manusia tribulasi yang tertinggal dalam dunia ini. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diangkat ke surga. Dan kita sudah tidak ada lagi dalam dunia ini atau di bumi ini. Oleh sebab itu firman Tuhan ini kan jelas bahwa tentunya firman Tuhan ini bagi saya dan saudara akan mengingatkan bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita sungguh-sungguh kita melayani, mengiring Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, sekaligus mempersiapkan jiwa kita, gereja Tuhan untuk hari pengangkatan yang sedang kita nanti-nantikan saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah membaca satu ayat dengan jelas mengatakan bahwa dalam ayat yang pertama ini, yaitu dikatakan bintang yang dimaksud yang jatuh dari langit itu adalah seorang malaikat. Dan malaikat ini diberi tugas oleh Tuhan untuk pemegang kunci jurang maut. Dan kita lihat bahwa di jurang maut ini ada yang namanya makhluk-makhluk jahat yang nanti akan keluar manakala malaikat dari surga ini turun, dan dia sebagai pemegang kunci jurang maut ini dia akan membuka. Dan ini akan terjadi apa yang dinamakan hukuman bagi mereka yang tertinggal dalam dunia ini. Jadi bintang itu dalam ayat yang 1 jelas. Jadi malaikat ini adalah malaikat yang penjaga jurang maut. Dan dia sangat bertanggung jawab. Dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan dia untuk turun untuk membuka jurang maut ini. Dan kita lihat, begitu dia membuka jurang maut ini, yang keluar dari jurang maut itu adalah roh-roh jahat. Roh-roh yang jahat yang dihukum oleh Tuhan. Dan kita lihat bahwa mereka tentunya dipersiapkan untuk melakukan penghukuman bagi mereka, bagi manusia tribulasi yang tidak terangkat ke surga. Tapi ini akan berlaku pada masa tribulasi kedua. Karena masa tribulasi pertama, yaitu 3,5 tahun pertama itu masa antikris sudah berlalu. Dan ini masuk pada masa tribulasi kedua, yaitu penghukuman yang disebutkan 7 malapetaka, 7 hukuman akan menimpa bagi mereka yang tidak mau bertobat. Dan tentunya hal ini sebagaimana kita ketahui secara bersama bahwa Lucifer, dia adalah makhluk sorgawi. Tetapi oleh karena kesombongan dia berontak terhadap Allah. Maka Tuhan mengusir dia dari sorga. Dan dia dicampakkan di dunia ini. Dan tentunya dia bersama-sama dengan dikatakan oleh firman Tuhan sepertiga dari malaikat sorga yang bersama-sama dengan Lucifer dicampakkan di bumi. Dan mereka diusir dari sorga. Dan ini sebabnya begitu Lucifer sebagai makhluk sorga itu, begitu dia dicampakkan dalam dunia ini, maka namanya berubah menjadi iblis dan setan yang saat ini sedang mengganggu orang-orang percaya, sedang mengganggu manusia yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya ini sangat jelas bahwa yang dimaksudkan firman ini adalah, atau makhluk-makhluk jahat ini adalah roh-roh jahat iblis yang nanti akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk Tuhan memakai iblis ini, malaikat-malaikat jahat ini, untuk melaksanakan tugas penghukuman, bahkan penghakiman bagi mereka yang tidak mau bertobat, yang masih tertinggal di dalam dunia ini. Tentu saja masalah iblis atau setan itu kita sudah sering dengar orang gila yang ada di Gerasa itu, yang tentunya iblis ini sangat takut kepada apa yang namanya jurang maut. Oleh sebab itu setan-setan iblis ini berkata kepada Yesus, "Jangan lemparkan kami dalam jurang maut." Karena mereka sangat takut dengan apa yang namanya jurang maut itu. Bapak Ibu Saudara,
Peristiwa Gerasa ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hukuman Tuhan akan nanti berlaku bagi mereka yang tidak mau percaya terhadap Tuhan. Dan kemudian ada suatu pertanyaan, siapa sebenarnya makhluk-makhluk yang keluar dari dalam bumi itu? Jadi begitu malaikat yang diutus oleh Tuhan yang dipercayakan untuk memegang kunci jurang maut itu, begitu dia membuka jurang maut itu, maka makhluk-makhluk ini keluar untuk dalam rangka menyiksa manusia yang tertinggal atau menghukum manusia yang tertinggal pada waktu itu. Jadi iblis dipergunakan oleh Tuhan untuk melakukan hal ini, kata firman Tuhan. Bukan kata manusia, bukan kata gembala orang-orang lain, tapi ini kata Tuhan, kata firman Tuhan. Seperti itu. Dan ada pertanyaan, siapakah mereka yang keluar dari dalam bumi itu? Dikatakan bahwa mereka benar-benar adalah roh-roh jahat. Kalau orang baca di dalam ayat ke-3 sampai 5, ikuti saya pembacaan saya, 3 yang sampai ke-5. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ayat 5. Dan mereka diperkenankan, ini mereka ini adalah roh-roh jahat ini, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa selama 5 bulan pada masa tribulasi itu, manusia atau orang-orang tribulasi itu akan mengalami siksaan seperti sengatan daripada kalajengking yang dikerjakan oleh kuasa iblis atau setan itu. Tadi adalah makhluk-makhluk yang saya sudah katakan tadi. Dan bagaimana firman Tuhan bahwa ini adalah makhluk-makhluk jahat yang tentunya dipergunakan oleh Tuhan untuk menghakimi, untuk menyiksa, dikatakan oleh firman Tuhan selama 5 bulan. Tidak ditugaskan untuk membunuh, tetapi menyiksa manusia selama 5 bulan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, selama 5 bulan mengalami sengatan seperti sengatan kalajengking. Dan kita lihat bahwa sengatan kalajengking itu yang sangat sakit. Dan dikatakan bahwa kalau para medis mengatakan sengatan kalajengking itu melebihi sengatan dari binatang-binatang berat, binatang-binatang yang beracun lainnya. Melebihi. Oleh sebab itu dikatakan bahwa itu sangat-sangat menyakitkan. Dan kita lihat bahwa sengatan ini sesungguhnya akan berlaku bagaimana saya sampaikan tadi selama 5 bulan. Saya baca ulang ayat 5. Ayat 5 tadi. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Jadi ini roh-roh jahat tadi, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Siapa mereka itu? Adalah mereka yang tertinggal dalam dunia, adalah orang-orang tribulasi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya hal ini sungguh-sungguh akan dilaksanakan oleh Tuhan, akan berlaku pada masa tribulasi. Tapi puji nama Tuhan, saya dan saudara tidak akan mengalaminya. Kita akan diangkat ke surga dan kita tidak ada lagi di bumi. Karena hukuman ini akan berlaku di bumi pada orang-orang tribulasi yang tidak mau bertobat.
Bapak Ibu, kita lihat pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Yaitu kita lihat bahwa 4 malaikat jahat juga dipergunakan oleh Tuhan untuk melakukan tugas mereka dalam rangka untuk membunuh manusia. Yang pasti bahwa keempat malaikat yang dilepaskan itu adalah malaikat jahat yang akan membunuh sepertiga daripada manusia yang ada di dalam dunia ini. Perkiraan Bapak Ibu Saudara, manusia sesudah pasal 6 dalam Wahyu yang saya sudah jelaskan bahwa sepertiga manusia mati oleh karena hukuman Tuhan pada pasal 6 itu. Sepertiga kalau sekarang ini kita bulatkan saja 8 miliar manusia. Artinya yang sudah mati pada pasal 6 yaitu sepertiga itu. Artinya kurang lebih manusia tinggal 4 miliar. Dan di sini pada ayat 9 dikatakan juga sepertiga dari manusia akan mati, akan dibunuh. Sebagaimana pasal 13 sampai 15 ini. Begitu malaikat jahat ini dilepaskan, nanti orang baca, dilepaskan, dia ada di dekat sungai Efrat. Sungai Efrat itu berada di Irak. Dan kita lihat oleh sebab itu Irak sumber daripada pekerjaan-pekerjaan iblis sampai hari ini. Karena memang 4 malaikat atau malaikat jahat ini dilepaskan dari sana. Jadi yang pasti keempat malaikat yang dilepaskan itu adalah malaikat jahat yang akan membunuh sekali lagi sepertiga dari manusia. Kalau orang baca ayat 15, saya baca loncat dulu ayat 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun. Untuk apa? Untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi tadi perkiraan, kalau manusia itu tinggal 4 miliar, sepertiga kita hitunglah, kita bulatkan 1 miliar manusia akan dibunuh apabila si roh jahat, malaikat jahat ini dilepaskan. Dan tentunya mereka 4 malaikat ini adalah sebagai panglima, mereka adalah pemimpin dari semua roh-roh jahat yang nanti akan membunuh manusia yang kurang lebih sebanyak 1 miliar. Kira-kira ada yang berpendapat bahwa ini nanti akan akibat perang dan lain sebagainya. Hampir tidak mungkin manusia akan mati 1 miliar. Tetapi itu bukan persoalan. Tetapi yang dipastikan bahwa manusia akan mati 1 miliar paling kurang, atau sepertiga dari jumlah manusia yang tertinggal pada waktu itu akan mati dibunuh. Karena malaikat jahat ini sudah dilepaskan. Dan dia memimpin malaikat-malaikat jahat untuk membunuh manusia. Dan ini benar-benar akan terjadi. Dan kita lihat pada ayat yang ke-13 sampai ke-15 ini adalah benar-benar 4 malaikat ini dilepaskan dan mereka dipersiapkan Tuhan untuk menghukum manusia tribulasi. Selalu saya ingatkan, kita tidak ada di sana Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saat ini kita berjuang terus untuk memperbaiki kehidupan kita, jiwa kita, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau dia datang pada kali yang kedua, dia akan turun dari sorga, di angkasa, di awan-awan. Dia akan menjemput saya dan saudara, dan dia akan ubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang mulia. Dan dikatakan tubuh seperti Yesus. Karena yang masuk surga itu adalah tubuh yang kudus dan mulia, bukan seperti tubuh yang kita miliki sekarang. Tapi puji nama Tuhan, saya dan saudara, biarlah kita hidup dalam pengharapan
Manakala Yesus datang pada kali yang kedua di angkasa, di awan-awan, yaitu pada masa rapture, pengangkatan orang percaya, kita semua diangkat ke sorga, termasuk saudara-saudara kita sudah mendahului, sudah meninggal di dalam Tuhan. Yang meninggal tidak di dalam Tuhan, dia akan tidak dibangkitkan. Dia nanti akan dibangkitkan pada masa aras putih, yaitu kebangkitan untuk menerima hukuman neraka. Jadi yang sedang terjadi saat ini, yang kita sedang renungkan ini bukan neraka. Ini belum neraka. Neraka nanti akan terjadi pada masa sesudah kerajaan 1000 tahun. Maka manusia dari semua abad yang meninggal, yang tidak diselamatkan, dia akan dibangkitkan bersama-sama orang yang mati hari ini. Yang tidak bertobat, yang tidak diselamatkan, akan dibangkitkan untuk menerima hukuman yang kekal, yaitu neraka, api neraka. Bapak Ibu Saudara, tentunya dalam pasal 13 sampai pasal 15 ini, bagaimana yang kita sudah dengarkan tadi. Dan kita lihat bahwa ayat 16 sampai 19, kita lihat ada ayat di sini, ayat 16, dia menjelaskan tentang 200 juta daripada roh-roh jahat ini yang nanti akan membunuh manusia, tribulasi itu. Tolong baca dulu ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya memakai pakaian baju sirah. Mereka merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Pada kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap belerang. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-16 ini mengingatkan bahwa roh-roh jahat itu yang berjumlah berlaksa-laksa, dan kita lihat bahwa mereka lah yang nanti akan membunuh manusia, tribulasi. Dan ini akan terjadi, dan ayat ini pasti akan dilakukan dan akan terlaksana, karena ini adalah firman Tuhan. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita-cerita biasa, tapi ini adalah firman Tuhan yang Dia sudah sampaikan kepada saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya pada ayat yang ke-16 kita sudah singgung kurang lebih 1 miliar manusia akan mati pada masa tribulasi itu. Jadi jelas bahwa 200 juta itu adalah roh-roh jahat yang dipimpin oleh 4 malaikat yang dilepas dari sungai Efrat, bagaimana pada ayat 14 dijelaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa tentunya ini semua akan terjadi. Dan puji nama Tuhan, sekali lagi, saya dan saudara tidak ada di sana. Ini keyakinan kita. Walaupun ada ajaran-ajaran mengatakan kita akan alami, bahkan ada hamba Tuhan mengkhotbahkan, saya ngeri mendengarkannya, bahwa dia tidak perjelas bahwa kapan rapture itu datang, akan terjadi. Dia katakan bahwa rapture itu akan terjadi pada pra-tribulation, atau pada mid-tribulation, ataupun pada post-tribulation. Tidak. Pengangkatan orang percaya, rapture itu akan terjadi pada pra-tribulation, bukan pada pertengahan tribulation. Pertengahan tribulation, awal pertama adalah masa antikris. Dan semua orang yang mau bertobat, mau percaya akan dibunuh. Karena ini konsekuensi daripada dia menyelamatkan, bayar dengan darah sendiri. Dia menyelamatkan diri pada masa tribulasi kalau masih hidup. Tapi kalau dia mati sebentar, dia tidak bertobat, dia tidak akan mengalami, dan dia tidak akan mengalami apa yang disebut kebangkitan pertama itu. Bapak Ibu,
Di dalam ayat 20 dan 21 kita lihat bahwa bagaimana respons manusia. Respon manusia terhadap hukuman yang sudah terjadi. Mereka tidak bertobat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Malah mereka sebenarnya begini. Kalau dia manusia normal, Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu ada peringatan atau hukuman, dia pasti akan sadar, dia akan menyesal dan dia bertobat. Tetapi orang-orang tribulasi, Tuhan sudah keraskan hati mereka sehingga mereka lebih dan tidak mau bertobat dan lebih juga menyangkal Tuhan, dan mereka menyembah roh-roh jahat itu, mereka menyembah berhala-berhala dan lain sebagainya. Saya baca ayat yang terakhir, ayat 21-22. Ayat 20 sampai 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Tetapi dalam ayat 21, dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian dan lain sebagainya. Karena mereka sudah dikeraskan. Tadi saya katakan bahwa manusia kalau dia normal, kalau dia dapat peringatan dan dia melihat hukuman, dia bertobat. Tetapi ini tidak. Justru mereka menyembah roh-roh jahat itu dan berhala-berhala. Bapak Ibu Saudara, ini nanti akan terjadi. Tapi orang bersyukur dan berterima kasih. Rahasia tentang keselamatan itu Tuhan ungkapkan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, satu hal bagi hamba Tuhan saya berpesan: taatlah kepada Tuhan, setialah mengiring Dia, setialah melayani Tuhan. Sekalipun engkau tentunya, saya kan bukan hamba Tuhan, tidak. Semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan yang harus melayani Dia, mengiring Dia, menghormati Dia. Karena banyak orang tidak mau menghormati Tuhan. Mereka gunakan waktu-waktu mereka pada hal-hal yang Tuhan tidak perkenankan. Ingat, kalau mereka tidak mau bertobat, mereka akan mengalami apa yang disebutkan oleh firman Tuhan ini. Tapi orang tetap berdoa. Waktu-waktu yang sisa ini adalah waktu-waktu mempersiapkan kita untuk hari kedatangan Tuhan yang tidak berlambatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, doa kami Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami, supaya kami ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan kami boleh diselamatkan. Terima kasih banyak atas kebenaran firman-Mu. Berdoa Tuhan, bahwa saudara-saudara kami yang masuk pada channel saat ini hamba-Mu, Tuhan Yesus kan berdoa Tuhan, biar Engkau kembalikan berkat bagi mereka Tuhan, baik berkat-berkat jasmani, kesehatan, kemampuan, terlebih Tuhan berkat rohani curahkan, limpahkan bagi mereka semua Tuhan. Biarlah mereka ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan benar-benar mempersiapkan jiwa mereka, jiwa kami untuk hari kedatangan-Mu yang sudah sangat singkat. Terima kasih banyak Tuhan, waktu yang sisa ini kami gunakan untuk sebaik-baiknya melayani, mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan serta ucapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin.